Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ren Fajarian. Saya Muhammad Rafiq Salihuddin. Saya Ahmad Fatim Malim. Saya Faisal Skin Fauzi. Ya, langsung aja ke videonya. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek tersebut. Kemudian gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sejarah graf, masalah jembatan Koningsberg pada tahun 1736. Kemudian graf yang mempresentasikan jembatan, ada simbol vertex menyatakan daratan, sisi edge menyatakan jembatan. Kemudian bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Definisi graf. Graf yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simbol-simbol vertices. Kemudian E, himpunan sisi, edge yang menghubungkan sepasang simbol seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya ada graf G1 adalah graf dengan yang ada di bawah ini. Kemudian graf G2 adalah graf dengan yang ada di bawah ini. Kemudian graf G3 adalah graf dengan yang ada di bawah ini. Kemudian pada G3 sisi E3 dan sisi E4 dinamakan sisi ganda. Multiple edge atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simbol yang sama, yaitu simbol 1 dan simbol 3. Kemudian pada G3 sisi E8 3,3 dinamakan gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simbol yang sama. Kemudian yang terakhir dari saya, jenis-jenis graf berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua sisi. Pertama, graf sederhana atau simple graf. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Graf G1 adalah contoh graf sederhana. Kemudian yang kedua, graf tak sederhana, unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana, unsimple graph. Graf G2 dan graf G3 adalah contoh graf tak sederhana. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis graf. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan dengan dua jenis, yaitu yang pertama ada graf tak berarah atau undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Tiga buah graf G1, G2, dan G3 adalah graf yang berarah. Contohnya seperti gambar yang di sampingnya ini. Untuk yang nomor 2 yaitu graf berarah atau directed graph atau digraf. Graf yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf yaitu graf G4 dan G5 adalah graf yang berarah. Di bawah ini akan dijelaskan yaitu tentang jenis-jenis graf dengan beberapa tabel. Yang pertama yaitu ada jenis graf sederhana yang mana sisinya tidak berarah dan sisi ganda di situ tidak diperbolehkan sisi ganda dan tidak sisi gelang diperbolehkan. Contohnya yaitu jenis graf ganda, sisinya tidak berarah, boleh menggunakan sisi ganda dan di situ tidak boleh dengan sisi gelang. Yang selanjutnya yaitu graf semu, sisinya tidak berarah, boleh untuk menggunakan sisi ganda dan boleh untuk menggunakan sisi gelang. Selanjutnya yaitu graf berarah, sisinya berarah, tidak boleh sisi ganda dan boleh sisi gelang. Dan yang terakhir ada graf ganda berarah, sisinya berarah, boleh sisi ganda dan boleh sisi gelang. Terus selanjutnya yaitu terminologi graf. Yang pertama yaitu ketetanggaan atau adjector, yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung secara langsung. Tinjau graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3.
simpul 1 bertetangga dengan simpul 4. Untuk yang kedua yaitu bersisian atau insidensi. Sini untuk sembarang sisi E dikatakan E bersisian dengan simpul V atau E bersisian dengan simpul V. Tinjau graf G yaitu sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga yaitu simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil yaitu simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3 simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat yaitu graf kosong, null graf atau empty graf. Itu merupakan graf yang himpunan sisinya merupakan kosong. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu terminologi graf. 5. Derajat atau degree. Derajat atau simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasi df tinjau graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G1. Pada gambar di sini yaitu 1, 2, 3 dan 4. D5 sama dengan 0 ke simpul terpencil, D4 sama dengan 1 ke simpul anting-anting atau panden vortex. Tinjau graf G6 yaitu D1 sampai D1 sama dengan 3 ke bersisian dengan sisi ganda. Pada graf berarah DI sama dengan derajat masuk in degree sama dengan jumlah busur yang masuk ke simpul V. Dout V sama dengan derajat keluar out degree sama dengan jumlah busur yang keluar dari simpul V. Yang tersebut digambarkan pada graf di sini G4, yaitu tinjau graf 4 D-in 1 sama dengan 2, D-out 1 sama dengan 1, D-in 2 sama dengan 1, D-out 2 sama dengan 2, D-in 3 sama dengan 3, D-out 3 sama dengan 2. Selanjutnya derajat degree yang lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, maka sigma VIF dV sama dengan 2E. Selanjutnya derajat degree tinjau graf. Pada gambar G1 menunjukkan 2, 3, 1, dan 4. D1 tambah D2, D3 ditambah D4 yang sama dengan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi dan 2 kali 5. Pada gambar G6 ini menunjukkan 3 ring bersisipan yaitu D1 ditambah D2 tambah D3 sama dengan 3 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Selanjutnya masih dalam derajat degree yang bagaimana akibat dari lemma korolari yaitu teorema untuk sembarangan graf. Banyaknya simpul derajat ganjil atau genap. Bagaimana di sini adanya contoh dari derajat degree yang dimana diketahui graf dengan 5 sebuah simpul. Dapatkan graf tersebut digambar jika derajat masing-masing simpul adalah A, 2, 3, 1, 1, 2, B, 2, 3, 3, 4, 5. Penyelesaiannya yaitu A tidak dapat karena
jumlah derajat semua simpulnya ganjil. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 9. B. Dapat karena jumlah derajat semua simpulnya genap, yaitu 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16. Dimana contohnya adalah gambar di bawah ini. Selanjutnya ada terminologi graf. Nomor 6, lintasan atau pet. Tinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. 7. Siklus atau cycle atau sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf D1 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. 8. Terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. D. Disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dan VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contoh graf tak terhubung sebagai berikut. Lalu ada terhubung lagi. Graf berarah D dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah D disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. 9. Ada graf berbobot atau weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Ketetanggaan adalah representasi graf yang paling umum, menyatakan ketetanggaan simpul-simpul dalam graf. Matriks ini hanya berisi nilai 0 dan 1, sehingga disebut matriks 0, 1 atau 0, 1. A sama dengan A. Graf dan matriks ketetanggaan. Graf G1 matriks 4x4, simpul-simpul 1, 2, 3, 4, baris dan kolom mencerminkan hubungan antara simpul. Misalnya, elemen di baris 1, kolom 2 nilai 1, berarti ada add G antara simpul 1 dan simpul 2. Elemen baris di baris 3, kolom 4 nilai 1, berarti ada add G antara simpul 3 dan simpul 4. Elemen di baris 4, kolom 4 nilai 0, berarti tidak ada self loop di simpul 4. Graf G7 matriks 5x5, simpul-simpul 1, 2, 3, 4, 5. Baris 2, kolom 3 nilai 1 menunjukkan add G antara simpul 2 dan simpul 3. Baris 5, kolom 4 nilai 0 menunjukkan tidak ada add G antara simpul 5 dan simpul 4. Graf GA matriks 4x4 sama seperti sebelumnya, baca baris dan kolom untuk mengetahui hubungan antara simpul. 1. Matriks ketetanggaan. Derajat tiap simpul dapat dihitung dari matriks ketetanggaan. Untuk graf tak berarah, menunjukkan derajat simpul FI, yaitu jumlah semua sisi yang terhubung ke simpul FI. Untuk graf berarah DIN FI adalah derajat masuk inlet G dari simpul, yaitu jumlah sisi yang ke VI. Ini dihitung dengan jumlah
menjumlahkan elemen kolom I pada matriks AIJ. Ya, kemudian derajat keluar OUTRG dari simpul FI yaitu jumlah sisi yang keluar dari FI. Ini dihitung dengan menjumlahkan elemen baris I pada matriks AIJ. Tinjau G1, derajat simpul 2 bagi 1 plus 0 plus 1 plus 1 sama dengan 3. Derajat simpul 4 bagi 0 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 2. Tinjau G7, derajat simpul 1 bagi 0 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 sama dengan 2. Derajat simpul 3 bagi 1 plus 1 plus 0 plus 1 plus 0 sama dengan 3. Tinjau G4, derajat masuk simpul 1 bagi 0 plus 1 plus 1 plus 0 sama dengan 2. Derajat keluar simpul 1 sama bagi 0 plus 1 plus 0 sama dengan 1. Untuk graf berbobot AIJ, menyatakan bobot tiap sisi yang menghubungkan simpul I dengan simpul J. Baris pertama simpul A ke B bobotnya 12, simpul A ke C tidak ada hubungan atau tidak terhingga. Simpul A ke B ke E bobotnya 10. Baris kedua simpul B bobotnya simpul B ke A bobotnya 12, simpul B ke C bobotnya 9, simpul B ke D bobotnya 11. Hubungan matriks dan graf setiap nilai dalam matriks sesuai dengan sisi dan bobot pada graf. Misalnya elemen di baris A kolom B bernilai 12 yang sesuai dengan sisi antara simpul A dan B pada graf. 2. Matriks bersisian. Matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan sisi A sama dengan AIJ. 1. Jika simpul I bersisian dengan sisi 0, jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Matriks bersisian dapat digunakan untuk mempresentasikan graf yang mengandung sisi pada sisi ganda atau gelang. Graf diagram di sebelah kiri menunjukkan graf dengan 4 simpul 1, 2, 3, 4 dan 5 sisi E1, E2, E3, E4 dan E5. Setiap sisi menghubungkan 2 simpul. Matriks di sebelah kanan dalam representasi graf menggunakan matriks bersisian. Baris pada matriks mempresentasikan simpul 1, 2, 3, 4. Kolom mempresentasikan sisi E1, E2, E3, dan E4, E5. Jika terdapat angka 1 pada sel matriks, itu berarti simpul tersebut dihubungkan oleh sisi yang sesuai dengan kolom. Baris 1, kolom E memiliki nilai 1, artinya simpul 1 terhubungan dengan sisi E. Baris 2, kolom E1 juga memiliki nilai 1, artinya sisi E1 menghubungkan simpul 1 dan 2. Baris 4, kolom E5 memiliki nilai 1, artinya simpul 4 terhubung dengan sisi E5. Sisi 4 menghubungkan simpul 2 dan 3 yang ditunjukkan oleh angka 1 pada baris 2 dan baris 3 di kolom E4 pada matriks. 3. Senarai ketetanggaan. Senarai ketetanggaan mengenumerasi simpul-simpul yang bertetanggaan dengan setiap simpul di dalam graf. Pada setiap tabel di bawah graf, kolom simpul menunjukkan simpul yang sedang dianalisis. Kolom simpul tetangga menunjukkan daftar simpul-simpul yang langsung bertetanggaan dengan simpul tersebut. Contoh untuk graf pertama sebelah kiri, simpul 1 memiliki tetangga 2 dan 3 karena simpul 1 terhubung langsung ke simpul 2 dan simpul 3. Simpul 2 memiliki tetangga 1, 3, dan 4 karena simpul 2 terhubung langsung ke simpul 1, 3, dan 4. Simpul lainnya diisi dengan cara yang sama. Simpul graf tengah, simpul 1 bertetanggaan dengan 3 dan 4 karena simpul 1 terhubung langsung ke simpul tersebut. Simpul 3 bertetanggaan dengan 1, 2, dan 4, dan seterusnya. Graf kanan, simpul 1 bertetangga dengan 2, simpul 2 bertetangga dengan 1 dan 4, dan seterusnya.
Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.